Ya, jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas apa itu satuan. Sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang besaran, di mana besaran dibedakan berdasarkan asal dan arahnya, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan, sedangkan berdasarkan arahnya ada besaran skalar dan besaran vektor. Ya, apa itu satuan, teman-teman, ada yang ingat? Satuan apa sih? Nah, satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan atau mengukur besaran. Nah, ada dua macam sistem satuan yang sering digunakan dalam ilmu fisika dan ilmu teknik, yaitu sistem metrik dan sistem Inggris. Kalau sistem metrik itu pertama kalinya digunakan di negara Prancis, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem MKS atau meter kilogram second dan sistem CGS, yaitu centimeter gram second. Tetapi satuan internasional menetapkan sistem MKS itu sebagai satuan yang dipakai untuk 7 besaran pokok. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sedikit tentang sejarah penetapan satuan. Yang pertama yaitu sejarah penetapan satuan panjang, di mana satuan standar panjang yaitu meter pertama kalinya didefinisikan sebagai jarak antara dua goresan yang terdapat pada kedua ujung batang platina iridium pada suhu 0 derajat Celcius yang disimpan di Sèvres dekat Paris. Batang ini disebut meter standar. Pada tahun 1960, 1 meter standar didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan berapa nih? 1.650.763,7 kali riak panjang gelombang cahaya warna merah sampai jingga yang dihasilkan oleh gas krypton. Nah, ini ada alat ukur panjang, contohnya mikrometer skrup. Yang kedua yaitu penetapan satuan massa dengan alatnya sebuah neraca, di mana kilogram standar adalah sebuah massa standar, yaitu massa sebuah silinder platina iridium yang aslinya disimpan di Sèvres dekat Paris. Di kota ini terdapat tempat kantor internasional tentang berat dan ukuran. Kemudian, massa kilogram standar disamakan dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga, ada alat termometer, di mana penetapan satuan suhu ini sebelum tahun 1954 titik acuan suhunya diambil sebagai titik lebur es pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih air seharga 100 derajat Celcius. Ya, nilainya 100 derajat Celcius pada tekanan 76 cmHg. Kemudian pada tahun 1954 dalam Kongres Perhimpunan Internasional Fisika diputuskan bahwa suhu titik lebur es pada 76 cmHg menjadi bersuhu 273,15 Kelvin dan titik didih air pada suhu tersebut menjadi 373,15 Kelvin, sehingga satuan dari suhu adalah Kelvin. Berikut adalah penetapan satuan waktu. Satuan waktu dalam satuan internasional adalah detik atau second. Pada awalnya, 1 detik atau 1 second ini didefinisikan dengan 1/86.400 hari matahari rata-rata. Oleh karena itu, 1 hari matahari rata-rata dari tahun ke tahunnya itu tidak sama. Standar ini tidak berlaku lagi. Jadi, pada tahun 1956, second standar ditetapkan secara internasional, yaitu 1 secondnya bernilai 1/556.925, sekian lamanya tahun 1900. Akhirnya pada tahun 1967 ditetapkan kembali bahwa 1 second adalah waktu yang diperlukan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.196.000. Lebih dari itu ternyata ya, bukan 9 juta, lebih banyak lagi. Kemudian di sini ada sejarah penetapan satuan arus listrik. Alat di sini, alat pengukurnya disebutnya ampere meter. Arus listrik yang diukur memiliki satuan ampere, sedangkan 1 ampere itu merupakan jumlah muatan listrik 1 kolom, di mana 1 kolomnya senilai dengan 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron yang melewati suatu penampang dalam waktu hanya 1 second. Nah, sangat cepat. Kemudian ada sejarah penetapan satuan intensitas cahaya. Satuan standar intensitas cahaya adalah kandela.
Satuan ini didefinisikan sebagai benda hitam seluas 1 meter persegi yang bersuhu titik lebur platina, suhunya 1773 derajat Celcius. Benda ini akan memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuat cahaya sebesar 6 dikali 10 pangkat 5 kandela. Kemudian ada sejarah penetapan satuan jumlah zat, di mana jumlah zat dalam satuan internasional yaitu mol. 1 mol terdiri atas 6,025 dikali 10 pangkat 23 buah partikel, atau yang familiar kita sering dengar yaitu bilangan 6,025 dikali 10 pangkat 23 ini disebutnya bilangan Avogadro, ya, berkaitan dengan kimia. Sekian ya penjelasan tentang satuan dari Ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang dimensi.